Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Ustadz Aun Rafiq Lil Firdaus, lebih dikenal dengan Opik Tombo Ati. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga di Singaputih ya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, masih jet lag atau gimana ini? Ya, insya Allah. Baik, mungkin malam ini kita akan sedikit tanya-tanya tentang antum, seputar kegiatan antum, boleh ya? Ya, bisa. Ustadz, baik, saat ini apa kegiatannya yang dilakukan di tengah pandemi ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur bisa hadir di Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Munfaridin. Oke, ya, masya Allah luar biasa ya. Suatu hal yang membuat saya bahagia gitu ya. Saya gembira hadir di sini melihat teman-teman di sini proses, kemudian bertemu dengan kiai ya. Bahagia gitu. Banyak sekali ketika memasuki tempat ini inspirasi yang datang gitu ya. Kemudian dari teman-teman juga banyak yang menjelaskan bagaimana proses apa luar biasa ya. Alhamdulillah dari Jakarta saya proses masih terus menerus untuk ini persiapan album Ramadan ya. Album Ramadan. Sudah beberapa saya masih singer, saya songwriter juga, saya produser juga untuk musik. Jadi ada yang produksi buat album orang lain, ada juga menulis buat lagu orang lain, ada juga saya yang produksi untuk album dulu saya ada sendiri. kayak Dialova itu ya, itu kan karya antum ya? Ya, alhamdulillah. Terus lagu apa? lama. Bidadari Surga. Jadi ini nanti akan ada lagi yang diciptakan untuk singer-singer lain. Ada beberapa. Ada beberapa. Jadi saya selain menyanyi saya juga menulis gitu ya. Tapi saya nggak banyak nulis gitu. Maksudnya untuk orang lain, banyak saya nulis untuk diri saya sendiri. Paling buat Siti Nurhalisa, buat Iwan Fals, buat Ari Lasso, buat teman-teman ya, Once mungkin ya. Saya masih nulis, alhamdulillah juga sekarang masih nulis juga untuk orang lain gitu. Tapi lebih fokus saya menulis untuk album saya sendiri. Alhamdulillah tahun ini masuk ke album yang ke-17. 17, jadi kita masih survive gitu ya di masa pandemi yang luar biasa indah ini. Jadi banyak kita duduk merenung, kemudian harap kepada Allah gitu ya. Jadi masya Allah ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Itu perlu momentum khusus nggak Ustadz dalam menciptakan lagu itu, apa ngalir gitu aja? Jadi gini, untuk penulisan saya itu ada garis tulisan yang nggak boleh saya lewati. Jadi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi di ayat ini saya melihat bahwa dulu kepada para nabi, para rasul gitu ya. Sekarang ini berarti bisa juga untuk saya ini, bahwa tidak ada seorang utusan itu kecuali untuk syahid, untuk bersaksi. Berarti saya itu nanti adalah persaksian saya kepada hidup, kepada cinta, kepada luka, kepada sepi, kepada dosa, kepada taubat, kepada apapun. Ini masuk ke ruang persaksian saya, syahid, mubasysyir, sampaikan kabar gembira tentang bagaimana amalan-amalan kegembiraan bersama Allah gitu ya. Kemudian nazira, peringatan, jadi lagu-lagu yang isinya bentuk-bentuk nasihat, bentuk-bentuk peringatan. Bila waktu telah memanggil teman sejati, tinggallah amal. Itu kan nasihat itu. Ya, itu ruang-ruang peringatan menurut saya. Jadi apa yang dilihat, dari apa yang dirasa, dari apa yang dijalani gitu. Kemudian alhamdulillah saya senang sekali bersilaturahmi dengan para ulama, kemudian meminta nasihat, Buya, Kiai, Syekh, Habib, kira-kira apa yang dibutuhkan alam ini hari ini untuk kita bicara kepada orang banyak. Misalnya yang tahun ini kita butuh cinta yang besar. Bagaimana kita yang punya ilmu, ketika punya ilmu dia kehilangan cinta, tiba-tiba ada amuk
ada amarah, ada murka, ada apapun gitu. Jadi kita butuh cinta hari ini. Bagaimana cinta yang bisa menautkan hati kita, yang bisa mempersatukan kita semuanya. Jadi poin penulisan saya kali ini, ya saya menulis, biasanya saya nulis sampai 20-30 lagu, kemudian diseleksi jadi beberapa lagu, nah itu menjadi album yang nanti ini akan dibuat. Gitu. Kapan kira-kira kita nantikan ini? Ya kita secepat-cepatnya. Ini puasa ini tanggal 2 April ya, sudah kurang 1 bulan lagi ya. Jadi ini sekarang ini proses sudah penyelesaian lirik, udah vokal udah masuk, tinggal backing, kemudian isi-isian orkestra apa, kemudian masuk ke mixing, baru mastering, habis itu baru siap-siap untuk syuting, untuk video klip, ya? Terus ini lagi padat-padatnya. Taruh kok soundtrack film gitu enggak? Ya, kita buat untuk film dan sinetron juga kita buat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Apa antum juga mau memerankan dulu seperti waktu tahun 2000 berapa, 10 apa berapa? Itu kan antum sendiri yang Iya. Ada hanya hamba Allah yang selalu berserah, ya alhamdulillah. Atau yang lagu apa, di bawah langitmu bersujud, yang jadi film ya, sama Didi Petet sama Inneke ya. Jadi memang gini, kita mengalir saja, yang jelas kita tidak boleh berhenti berkarya. Buat semua yang menonton acara ini, jangan berhenti berkarya. Walaupun tanda kutip katanya karya kita itu nggak laku, karya kita itu nggak diminati lagi, nggak begitu. Padahal tidak. Harus berbuat, walaupun yang beli cuman ibumu sendiri atau istrimu atau anakmu. Karena kalau kamu berhenti berkarya, maka selesai gitu. Jadi yang kita punya sukses itu sebenarnya bukan ketika kamu punya follower banyak, bukan. Sukses itu ketika kamu menjadi utuh, menjadi diri kamu hari ini, dan kamu menjadi nyanyian semesta, nyanyian hatimu, nyanyian semesta, nyanyian bagaimana ini semesta menitipkan kata, menitipkan muatan-muatan ke dalam dirimu, kemudian lahirlah satu karya yang indah. Kalau direnungi sebenarnya jadi sesuatu yang indah. Betul. Ustadz, sebenarnya yang antum sampaikan itu relate ya, sesuai dengan yang ada di pondok ini. Pak Kiai selalu menyampaikan, santriku maju wajib, mundur haram. Kan kita harus selalu bergerak kan gitu. Betul. Tapi kalau untuk Ustadz sendiri, kenapa kok nggak milih ceramah Ustadz? Hanya lebih memilih pada nada kan gitu, lagu apa yang menurut antum lebih menarik ke situ? Kita ingat misalnya orang ceramah ya, satu tokoh di misalnya di tahun 80-an gitu ya. Apa yang kita ingat dari tokoh ini? Sedikit gitu. Tetapi kalau kita ingat misalnya Bang Haji Rhoma Irama, lagunya masih ingat, berarti yang bentuk nyanyian itu lebih umurnya lebih panjang. Atau Tombo Ati masih bisa eksis sampai sekian. Sampai emak-emak hafal itu. Ya. Jadi ada ruang yang lebih panjang. Tapi sebenarnya guru saya dia bilang itu, itu lagu, album itu kitabmu. Kamu mencurahkan segala sesuatu yang ada dalam dirimu menjadi tulisan itu. Apapun itu, meskipun sangat sederhana, insya Allah itu akan menginspirasi orang banyak. Begitu. Sebentar, antum kok bilang itu antum dari mana? Ya, saya Jember asli. Oh, Jember. Makanya fasih bahasa Jawa. Tapi di Jakarta lama kan? Lama saya, tahun 93. Alhamdulillah kita proses dari album pertama di Lux Labor, kemudian album masuk ke Airus Swadaya Stupa, itu tempatnya Kantata Takwa gitu, One Falls gitu ya. Terus pindah lagi ke Warner Music, terus akhirnya ke Aquarius Musik Indonesia, sekarang ke Jawara, ke Forte. Banyak sekali. Ustaz, untuk santri Singaputi Munfaridin, pesan antum sebagai orang yang sudah meraih sukses lah bisa dibilang ya di bidang ini, bahwa musik itu sebenarnya bisa kok jadi jalur kita berprestasi. Iya. Jadi untuk adik-adikku di Singaputi Munfaridin, jadi Masya Allah, tidak hanya musik, apapun itu diri kamu hari ini, kamu adalah spesial gitu. Kenapa kamu spesial? Karena kamu punya Allah, punya Rasulullah SAW.
dan kamu punya guru yang indah di sini, punya guru, punya kiai yang betul-betul membimbing kamu, yang menginginkan kamu menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Jadi ini adalah satu komposisi yang luar biasa gitu ya. Kamu punya guru, punya mursyid, kemudian kamu punya Allah, punya Rasulullah, apalagi di sini diajarkan ilmu banyak hal gitu ya. Tentunya kamu kesempatannya sukses lebih baik lagi daripada saya gitu. Kita mengambil ilmu dari jalanan, jatuh bangun, salah lagi, dosa lagi terus. Tapi kalau di sini, masya Allah luar biasa. Ada bimbingan dari guru, ada kiai, ada ustadz-ustadz semua di sini. Kemudian semua difasilitasi, masya Allah luar biasa. Ini berkah. Jadi saya berharap di Singa Putih Nggak ini. ada alasan malas-malasan. Nggak ada. Saya berharap di Singa Putih ini lahir pemimpin-pemimpin yang besar, lahir para penghafal Al-Quran, lahir orang-orang yang menjadi cahaya-cahaya dunia akhirat yang menentramkan hati di mana saja mereka berdiri. Dengan cara Insya Allah. Dengan cara apapun, berkarya, menulis, apapun yang kamu bisa berbuat, bahkan umpamanya di sini banyak ruang kamu bisa menemukan obat-obatan atau peternakan atau perikanan atau apapun itu yang kira-kira bisa menjadi pertolongan, menjadi kebaikan buat orang banyak. Masya Allah luar Bahkan biasa. kiai kami itu menulis lagu himne Singa Putih sendiri bisa. Himne Singa Dikasih Putih. nama Pintu Langit. Pintu Langit. Nanti kita akan senandungkan dalam acara. Masya Allah luar biasa. Terus beliau juga menulis syair-syair. Ketika ngaji itu ia menyampaikan ayat, cuman banyak syairnya. Syair saya, jadi beliau juga seniman. Masya Allah, indah pasti. Dengan datangnya antum ke sini, insya Allah jadi sinergi yang kuat. Alhamdulillah, amin. Pertama kali untuk Ustadz Aunur Rafiq atau Mas Opik datang ke Singa Putih Faridin. Closing statement untuk antum. Jadi buat semua yang melihat acara ini, waktu kita tak banyak, betul-betul kita tak banyak. Kita berjuang dalam hidup kita untuk kita sukses, untuk besar, untuk hebat. Tapi untuk husnul khatimah, terkadang kita nggak berbuat apa-apa. Tidak seperti usaha kita untuk sukses di atas muka bumi ini. Ayah, bunda, adikku, abangku, waktu kita tak banyak. Andai kata kita suruh memilih, siapkan dirimu, siapkan dirimu. Yang terbaik di antara kita, yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sedikit berbincang tapi dalam sekali. Kami juga mendoakan supaya Ustadz Aunur Rafiq atau Mas Opik sukses dunia akhirat ya, apalagi untuk menginfluence sebanyak-banyaknya orang supaya ingat selalu dengan tauhid, ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang saya hormati, dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, saya Fatori Setiawan bersama Ustadz Aunur Rafiq Lil Firdaus atau Mas Opik Tombo Ati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.